maksiat zahir itu Pak udah nggak kita kerjakan. Saya yakin betul. Kita tidak berjudi, kita tidak berzina dan lain sebagainya. Tapi yang di dalam sini nih Pak, Bapak Ibu sekalian, penyakit yang ada di dalam hati ini, di batin. Apa itu salah satunya tadi? Muncul merasa diri hebat, merasa diri paling sempurna, bangga terhadap amal-amal yang dia kerjakan. Ini adalah penyakit batin yang sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya dari orang yang berbuat zina. Kalau berbuat zina, nampak orang, banyak orang bisa menegur kita dan menasihati kita. Tapi kalau di dalam batin ini siapa yang tahu? Kita yang hanya tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini sekarang penyakit-penyakit batin ini banyak orang tak sadar, banyak orang tak mau segera mengobatinya. Beda dengan kalau penyakit medis, kenapa? Ini kan musim batu, ada batu di sini. Katanya musim batu, musim pilek demam. Baru sehari dia dilanda oleh batuk dan pilek, segera dia kemana? Dia datang ke puskesmas, dia datang ke dokter, bahkan tak sayang dia mengeluarkan uang yang banyak dengan mendatangi dokter spesialis, mengeluarkan jutaan atau ratusan ribu rupiah. Segera dia mau mengobati penyakit batuk dan pilek. Tapi berapa banyak orang hari ini masih muncul sifat sombong munculnya. Apakah kita segera Pak mendatangi orang yang paham untuk bisa mengobati dan menanyakan amalan-amalan apa yang dapat mengobati penyakit batin ini? Kalau itu belum terjadi dalam diri kita, kita ini masih orang yang lalai. Dan itulah kebanyakan orang. Itu yang pertama, merasa dirinya hidup lama lagi. Namanya tulul amal. Penyakit yang kedua adalah at-tamu atau tamak. At-tamu bid dunya wal qana'atu bil akhirah. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang untuk urusan harta dunia. Jadi tamak itu Bapak Ibu selalu masih merasa kurang terhadap urusan duniawi semisal harta. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa itu belum cukup dan selalu hendak terus menambah. Apa yang sudah diberikan Allah hari ini kepada kita Pak, kita ini merasa masih selalu kekurangan, tak cukup. Ingin nambah 1, 2, 3. Kalau udah dapat 3 mau dapat 4. Ini tandanya penyakit. Ini adalah penyakit. Penyakit apa tadi nama Bapak Ibu? Jadi kalau kita di dalam diri kita nih masih ingin nambah terus, tak akan ada selesainya urusan dunia itu, terus kita ingin menambahnya. Itu adalah penyakit. Namanya penyakit tamak. Apa akibatnya bagi orang yang punya penyakit tamak ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kalau orang tamak ini dia akan mau mengambil milik orang lain. Jadi penyakit tamak ini Pak, merasa kurang tak cukup. Itu akibatnya berkonsekuensi terhadap apa? Dia akan mau dan suka mengambil milik orang lain. Bukankah Pak pejabat-pejabat kita itu yang ketangkap KPK itu sudah kaya menurut kita? Pak,
Kita yang 3,5 juta UMR, UMK itu, tapi kita merasa diri kita ini sudah cukup, tak tamak. Gak mau kita ngambil punya orang. Tapi orang yang uangnya banyak, kenapa masih mau ngambil milik orang lain? Ada sifat tamak itu di dalamnya. Kurang. Itu masih mendingan kalau harta tanah yang bersengketa. Apalagi masalah tanah, ya Allah. Jadi Tua ini banyak Pak kasus sengketa tanah warisan ini. Gara-gara semeter 2 meter, potong karade abang masuk ke pengadilan, ya Allah banyak. Yang bukan haknya diambil. Itu masih mendingan Pak. Ada tamak dengan bini, dengan perempuan. Ada juga orang tamak dengan perempuan. Pantang nengok bini orang. Oh, jadi itu tamak Pak. Udah dikasih Allah satu yang baik, yang soleh, nggak menambah juga. Udah bagus yang satu untuk menambah. Perkara-perkara menambah ini kan. Nah, ada di proses kalau kita tamak. Kalau kita merasa, mohon maaf bapak-bapak, mungkin ustaz-ustaz yang sering kita bercanda, di rumah itu udah dikasih elok, baik, mau dia menerima kekurangan kita. Tapi kalau ada perasaan tamak itu, hendak menambah aja itu, nambah satu dua. Itu hati-hati, masih kurang. Bukan nanti dilarang udah tambah 2 3. Baik larang. Ya, jaga tamak itu. Tapi dia izin sana, kalau izin itu lain cerita. Jadi yang sudah ada sekarang pada dirinya, itu dia merasa belum cukup dan dia akan mengejar-kejar terus sesuatu yang dianggap dia kurang itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan sesuatu yang dia merasa kurang itu, dia akan menempuh jalan yang haram untuk memenuhi targetnya itu, keinginannya. Inilah akibat penyakit yang ada pada diri kita, yaitu tamak. Otomatis orang yang tamak itu muncul lagi sifat yang tak baik, akhlak yang tak terpuji. Apa dia? Kikir, polit. Kenapa dia kok menjadi orang kikir? Karena dia mau mengambil yang bukan haknya punya orang lain. Tentulah dia tak mau melepas hartanya, karena dia takut hartanya akan berkurang. Dan itu ada pada diri orang-orang yang punya sifat tamak itu. Coba bahaya betul. Udahlah suka mengambil yang bukan haknya, muncul pula lagi akhlak yang tidak terpuji, yaitu kikir, pelit. Nauzubillah. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita ini baik, menganggap diri kita ini sudah bersih, menganggap diri kita ini mulia, padahal ada penyakit-penyakit seperti itu di dalam diri kita. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, penyakit diri yang berbahaya adalah ar-riya'u, riya. Ini tak perlu kita kaji lagi. Beramal ibadah itu ingin mencari popularitas, ingin disanjung, ingin dipuji, dan ada kepentingan dunia di situ. Ini namanya riya, dan ini mesti kita obati. Berikutnya yang keempat, ada penyakit yang ada di dalam kita ini lagi, apa? Pemarah. Pemarah itu Bapak Ibu ternyata penyakit.
sedikit-sedikit marah. Kalau marahnya itu marah fillah, itu disuruh. Kalau kita marah karena Allah, di jalan Allah, itu disuruh. Marah yang macam mana Ustaz? Marah karena Allah, marah di jalan Allah itu adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Marah itu boleh dan bagus. Kalau kita marah kepada orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, itu adalah marah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pemarah, kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya, ya marah. Bukan karena ada pelanggaran hukum syariat yang orang lakukan lalu dia marah-marah. Ini tentu marah yang tercela yang mesti kita obati. Dan marah itu Bapak Ibu penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena akibat orang yang suka marah-marah itu, maka akan muncul perasaan dendam. Luar biasa. Orang yang dendam itu muaranya karena marah. Kalau orang sudah dendam sama orang lain, maka bisa berakibat berniat buruk kepada orang. Awalnya marah, dendam, setelah dendam akan muncul marah, dan dia akan bisa berniat buruk atau tak baik kepada orang lain. Itulah permulaan daripada penyakit marah. Jadi kalau kita masuk masalah itu, aku nih sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi marah yang tercela Bapak Ibu ya. Jangan pulang dari sini pulang nanti tak marah kalau anak tak sholat, bini tak berjilbab, bini tak sholat, tak marah kita. Kenapa kau tak marah bini kau jalan sama laki-laki lain? Tak boleh marah, ini salah. Karena kalau ada istri kita, perempuan, anak-anak kita jalan dengan orang lain, itu melanggar hukum syariat dan kita wajib marah. Tentunya dengan marah yang masih dalam aturan-aturan agama. Jadi berupaya kita Bapak Ibu, kalau dalam diri kita sampai sekarang ini masih punya sifat suka marah, sikit-sikit marah, marah yang tidak bersebab, maka usahakan kita obati penyakit. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Quran ini yang bisa orang menahan marahnya, dipuji Allah dalam Al-Quran. Wal qaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan marah. Jadi orang-orang yang bisa menahan emosinya dengan tidak meluap-luapkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita, tentulah mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit berikutnya Pak, ada sombong di dalam diri kita. Jadi penyakit-penyakit yang kita sebutkan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Selama penyakit-penyakit ini masih hidup, belum kelihatan, belum terasa, begitu mati, ingat Bapak Ibu, maka penyakit-penyakit ini akan menjadi wujud yang sangat menakutkan nanti diberikan Allah berupa azab. Jadi kalau sampai hari ini Pak, kita tak merasa diri kita nih, tak nampak, tak terasa, dia tak muncul dalam diri kita nih. Oh, aku punya penyakit turun anak, aku punya penyakit apa lagi tadi Pak? Ya. Tomak. Kita sampai sekarang belum merasa diri kita ini apa lagi? Sombong, ujub. Kalau itu dalam hidup ini belum terasa, belum kita mengetahui dan belum dinampakkan Allah, hati-hati.
bila kita mati nanti membawa sifat-sifat ini ke dalam kuburan, itulah nanti dia bisa berubah menjadi serigala, menjadi kala, menjadi ular yang akan menggigit kita di dalam kubur ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah perlihatkan kepada kita tentang penyakit-penyakit diri kita. Dan lihat apa? Ada nggak penyakit itu, Pak? Hah? Ada banyak. Wah, alhamdulillah. Berarti Pak siapa? Hah? Pak Karo-Karo. Allah menghendaki beliau menjadi orang yang baik. Amin. Karena Pak Karo-Karo yang ngaku, yang lain belum ngaku. Tak perlulah ngaku di majelis ini, ngaku kepada Allah. Aku ini nampaknya merasa hidupku ini lama lagi. Aku ini tamat dengan harta dunia ini. Aku ini kok masih suka beribadah ini, ingin dipuji disanjung orang. Mengapa aku ini emosian, suka marah-marah aja. Kadang-kadang istri awak pun salah sikit, awak marahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak kita salah sikit, kita marahi, ya Allah, ya Allah. Contoh nih Pak, yang marah yang tak terpuji. Ini sering kejadian, saya ceritakan sama jamaah. Kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, kau belikan dulu air rokok. Nggak mau anaknya marah ya gitu. Itu gimana tuh Pak? Memang apa ya, dasar anak durhaka katanya. Gimana tuh? Ini kalau udah dinampakkan Allah sadar, ya Allah salah aku marah sama anakku, ya Allah. Kenapa aku bisa marah kepada anakku beli rokok, dia tak mau aku marah? Ya Allah, astagfirullah.